Shalom, Tuhan memberkati. Jadilah pembawa-pembawa berita tentang Yesus, sehingga teman-teman kita dapat mengenal Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kemurahan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Karena Engkaulah penolong kami yang setia Tuhan. Shalom, shalom jemaat Tuhan GBS Haleluya Palur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sebelum ibadah online sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha besar, berkati kami semua Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu dan pelayan-pelayan-mu Tuhan. Berkati pemimpin pujian, juga berkati pemain musik. Engkau persatukan supaya dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau juga berkati yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu dan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang keluar dari akan menjadi pegangan hidup kita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Saudara dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kita persiapkan hati kita mengucap syukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan yang diberikan untuk kita hari lepas hari. Kita angkat pujian, penolong yang setia. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap setia Tuhan, Engkau tetap menolong hidup
Ajar kami Tuhan untuk tetap mempercayai setiap janji-Mu Tuhan, karena Engkau tidak pernah mengecewakan pada setiap kami Tuhan, karena pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan, karena inilah ungkapan syukur kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Setiap yang diberkati katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Seberapa kita pada hari ini ungkapkan syukur kita, berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Syukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kemurahan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, karena Engkaulah penolong kami yang setia Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam setiap janji Tuhan, karena Engkau penolongku yang setia. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku
kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya, Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pencinta ibadah online. Ya, di situasi dan kondisi sekarang ini yaitu situasi new normal, kita harus benar-benar mengikuti 5M yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu instruksi pemerintah. Yang pertama yaitu jangan lupa kita selalu kemana-mana harus memakai masker. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, dimanapun kita pergi dan kita berada, kita harus mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Di air yang mengalir agar supaya kita selalu bersih dan terhindar dari segala virus apapun. Yang ketiga, jangan lupa kita menjaga jarak ya. Dan kemudian yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir yaitu kita mengurangi mobilitas ya, agar supaya kita sehat, keluarga kita sehat, dan bangsa kita terbebas dari COVID-19. Demikianlah, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore sahabat-sahabat ibadah online, dan juga selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur. Sore hari ini mari kita satukan hati. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore yang indah Kau berikan pada kami. Bahkan kesehatan Kau limpahkan kepada kami. Sehingga kami dapat beribadah bersama. Walaupun masih dengan online. Tetapi hati kami satukan untuk belajar tentang firman-Mu. Kirim kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu menerjemahkan ayat demi ayat yang kami baca, bahkan memberikan bahasa yang sama, sehingga kami dapat memahami firman-Mu untuk sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebagai anak Tuhan,
kita punya kewajiban untuk menceritakan tentang kemurahan Allah, menceritakan tentang Yesus Kristus, dan menceritakan tentang keselamatan yang diwartakannya. Ini sudah menjadi kewajiban kita. Maka hari ini kita akan belajar untuk cerita tentang Yesus. Kita buka Kisah Para Rasul 19 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Paulus selalu menggunakan kesempatan untuk mengabarkan tentang Yesus. Yesus sebagai Mesias yang oleh orang-orang Yahudi ditolak. Orang Yahudi itu percaya Taurat. Orang Yahudi itu tentang ibadah dia luar biasa. Tetapi kalau sudah mengenai Yesus, mereka tidak terima. Maka tidak aneh kalau Yesus ditangkap, diadili, bahkan disalib atas usul dari orang-orang Yahudi. Di Korintus, Paulus tetap memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Sehingga di ayat yang ke-6 ada juga orang yang memusuhi Paulus. Jadi Paulus ditolak. Sehingga Paulus mengatakan, biarlah debu ini dikebaskan dan darahnya biar di atas kepalamu. Nah, Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya. Apa yang dikatakan Paulus sesuai dengan ajaran Yesus. Yang pada waktu itu Yesus memberitahukan pada murid-muridnya. Markus 6 ayat 11. Dan kalau ada sesuatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, kalau kita mempelajari Kisah Rasul ini, sebenarnya kita mempelajari gereja-gereja yang ada saat ini, kita belajar dari anak-anak Tuhan di zaman kita ini. Mengapa? Di setiap gereja pasti ada anak-anak Tuhan yang menerima Yesus hanya sekedar tahu namanya, hanya sekedar menerima, tetapi tidak dipelajari sampai dalam. Masih banyak orang yang kelihatannya ke gereja, kelihatannya Kristen, tetapi tendensinya atau alasan ke gereja macam-macam. Ada yang sekedar mencari relasi kerja. Ada yang hanya sekedar membuat komunitas yang ada di sana. Atau tidak sedikit mereka mencari kemudahan. Padahal Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberikan hal-hal yang lebih kepada kita. Jadi mereka terbalik. Artinya terbalik itu syarat utama harus mencari Yesus, harus mengenal Yesus terlebih dahulu, baru menjadikan Yesus menjadi juru selamat mereka pribadi, dan orang-orang yang seperti itu dapat menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Di tengah ombak bergelora pun, Yesus memberikan ketenangan kepada mereka. Rasul Paulus ingin memurnikan fungsi gereja, yaitu untuk mempelajari siapa Yesus. Sehingga makin banyak pengetahuan kita tentang Yesus dan berani mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita.
dan Yesus menjadi raja kita. Kalau kita lihat fakta yang ada, tidak semua gereja mengenali betul siapa Yesus. Sehingga hati mereka kurang percaya terhadap kemampuan Yesus. Bahkan tidak sedikit yang mengecam teman-teman mereka yang berani mengandalkan Yesus dalam kehidupannya. Mari kita lihat. Sekali lagi, Paulus ingin memurnikan gereja, yaitu belajar tentang Yesus dan belajar tentang firman-Nya. Sangat disayangkan jika kita sudah mengaku Kristen tetapi tidak mau mengembangkan karya Yesus dalam kehidupan mereka. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Maka kita jumpai dalam Kisah Para Rasul, Paulus banyak membaptis orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus. Jadi ada mereka percaya dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu hanya perkataan baptisan karena dia bertobat, tetapi belum menerima Yesus dalam hidupnya. Kalau sudah mengatakan Yesus, mereka tidak senang. Banyak orang yang seperti itu. Jadi saudara bertobat, saudara dibaptis, tapi tidak dilanjutkan dengan menerima Yesus dalam hidupnya. Tidak ada artinya. Yang memberi keselamatan bukan baptisan, tetapi yang memberikan keselamatan adalah percaya pada Yesus. Dan kepercayaannya ini dikembangkan dan dikembangkan. Dalam Matius 28, 19, 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan, sesudah menerima Yesus, kita harus belajar tentang firman Tuhan. Supaya kita makin mengerti, makin mengenal siapa Yesus. Secara gampang memang ya, Yesus itu juru selamat kita. Tetapi sebenarnya masih banyak karya-karya Yesus yang harus kita ketahui dan kita nikmati. Sehingga kita makin mantap dalam mengikut Yesus. Salah satu contoh, dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berapa orang yang percaya dengan ayat ini? Berapa orang yang masih mengkhawatirkan? Atau berapa orang yang masih kurang percaya terhadap kehebatan dari bilur Yesus ini? Sehingga kalau ada orang Kristen yang memiliki iman percaya pada bilur Yesus, justru teman-temannya menolaknya. Atau justru teman-temannya mengabaikannya, menganggap aneh dan sebagainya. Maka hari ini tugas kewajiban kita yaitu mengabarkan, menceritakan siapa Yesus. Sehingga orang gereja benar-benar memiliki iman yang hebat terhadap Yesus. Bahkan berani mengandalkan hidupnya kepada Yesus. Karena pemberitaan yang benar. Kalau pemberitaannya tidak benar ya mereka hanya kenal, oh ya Yesus, oh ya tiap minggu ke gereja. Tetapi fungsi Yesusnya tidak banyak. Ini yang dikerjakan Rasul Paulus. Rasul Paulus pindah dari kota satu ke kota lain. Tujuannya hanya cerita tentang Yesus. Dia Mesias, dia juru selamat, dia hebat, dia telah memberikan segalanya. Kehidupan Yesus diberikan untuk kita melalui kayu salibnya. Kita diselamatkan melalui kayu salibnya.
kita diberkati, melalui kayu salibnya kita dapat menikmati berkat. Bukan hanya diberkati, menikmati berkat. Ada perbedaan yang jauh. Banyak orang yang diberkati tapi tidak bisa menikmati. Karena apa? Ya karena kebodohan mereka. Tetapi kalau kita mau belajar tentang Yesus, sehingga kita berani menceritakan kepada setiap orang, maka orang-orang itu juga akan menjadi orang yang pandai, tidak hanya sekedar mati masuk surga, tetapi di dunia ini mereka benar-benar menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Camkan, jadilah pembawa-pembawa berita tentang Yesus, sehingga teman-teman kita dapat mengenal Yesus dengan keseluruhannya. Dia tabib di atas segala tabib. Dia Allah di atas segala Allah. Dia mampu menyelamatkan kita. Dia mampu membebaskan kita dari berbagai macam pencobaan-pencobaan hidup. Dengan mengatakan, marilah kepadaku kamu yang berlelah. Ini bukan hanya omong kosong. Siapa yang berani datang pada Yesus dan menyerahkan segala beban hidupnya, maka Yesus akan melepaskan mereka. Kalau mereka mengalami kekurangan, siapa yang akan memberi kita makan? Siapa yang akan memberi kita berkat? Alkitab mengatakan, Allahku kan mencukupi segala kebutuhanmu. Betapa luar biasa. Jadi Yesus bukan hanya sekedar besok mati masuk surga. Ayo kita pelajari. Sesudah kita pelajari, ayo kita beritahukan kepada teman-teman kita. Jadilah pewarta Injil. Cerita tentang Yesus harus hafal dan harus dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Sehingga kita diberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore yang indah ini dengan pelajaran sederhana. Bahwa Paulus yang terus-menerus mengabarkan Injil selalu dihalang-halangi, selalu ditolak. Tetapi Paulus tidak pernah patah semangat. Karena Paulus tahu cerita tentang Yesus adalah cerita yang luar biasa. Yang harus didengar bagi mereka-mereka yang mau mendengarnya. Dan mereka-mereka yang mau menikmatinya. Berkat mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan tempat ibadah ini, perhatikan dulu pengumuman. Pengumuman yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Walaupun protokol kesehatan saat ini sudah agak dikendorin oleh pemerintah, tetapi pakai masker itu harus. Berdoa itu yang utama, yang pertama, agar kita dapat menjadi contoh dan teladan sebagai pembawa-pembawa berita yang luar biasa. Lalu kita mohon doa supaya ibadah online ini dapat terus berjalan. Karena ibadah online ini bagaikan brosur yang dibagikan. Tidak hanya bagi jemaat, tetapi juga bagi yang lain. Siapa tahu firman Tuhan atau ibadah kita ini menjadi berkat bagi mereka. Tidak hanya yang ada di dalam negeri, yang di luar negeri pun dia juga buka. Jadi mari Bapak Ibu, kita doakan agar ibadah online ini terus berlanjut. Walaupun berat di segala macam. Tetapi karena doa Bapak Ibu, kami dapat menjalankan ibadah online dengan baik. Lalu tolong doakan agar ibadah online ini, agar kru sehat. Kalau krunya sehat, semangat dapat mengupload ibadah online ini kepada Bapak Ibu dan juga kepada teman-teman yang lain. Doakan agar alat-alat ini awet Bapak Ibu, karena alat-alat ini dibawa ke sana kemari, kadang-kadang terpa angin, jatuh, tetapi melalui doa Bapak Ibu tetap tidak rusak. Luar biasa. Nah, mari
kita akhiri ibadah online ini. Kita akan naikkan doa syafaat agar teman-teman kita yang minta doa dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah pimpin kami bersama untuk beribadah, belajar firman-Mu, memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengucap syukur buat kasih-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman, Engkau pakai hidupnya lebih hari lebih menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon pimpinan-Mu Bapa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden Joko Widodo, berkati beliau dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Pimpin tiap langkahnya, berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu di dalam mengelola negara kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin yang lain. Bapak urapi hamba-hamba-Mu, berkati para menteri, Engkau akan pimpin berkati. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Bapak pimpin berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, segera lalukan COVID ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur Engkau telah menjamah Pak Paulo Sugito, saudari kami Lili yang sakit jantung, Ibu Bambang yang sakit lutut, Ibu Ratmi yang operasi lutut, dan Bapak Ibu Sriono yang kakinya lemah. Kami percaya pada saat kami berdoa Engkau menyempurnakan Tuhan. Sisa penyakit kami patahkan dalam nama Yesus, kami hancurkan. Dan saudara-saudara kami dapat menikmati kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami percaya Engkau Allah yang mampu untuk membuat organ-organ baru. Perbarui organ tubuh Hendrawijaya. Perbarui Iman Hartono yang penyumbatan otak Tuhan. Berikan kekuatan jantung dari Naomi Tuhan. Dan juga Ibu Pendeta Setio Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit. Engkau juga jamah dengan kesembuhan. Maka pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Segala penyakit Engkau hancurkan. Dan mereka menikmati kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk iman saudara-saudara kami, Bapak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Isbianto dan Bumbing. Iman mereka Tuhan, yang masih kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Tolong Tuhan, biar Engkau sempurnakan iman mereka, sehingga iman mereka tumbuh dan mereka hidup dalam sukacita. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk ke aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau curahkan berkat-berkat-Mu. Engkau buka tingkap-tingkap langit dan Engkau memberikan berkat untuk kami. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang, jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur padamu.